Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustina dengan NIM 2511243 dari kelas IKM A3. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu peran SKM pada pencegahan gizi buruk. Sebagai seorang sarjana SKM, peran utama dalam mencegah masalah kekurangan gizi tidak hanya terbatas pada penanganan kasus, melainkan berfokus pada pendekatan promotif dan preventif yang menyasar pada akar permasalahan di bagian hulu. SKM bertindak sebagai problem solver yang melihat masalah gizi sebagai dampak dari interaksi kompleks antara faktor kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, peran SKM dimulai dengan kemampuan analisis epidemiologi dan surveillance gizi yang tajam untuk memetakan kantong-kantong wilayah rentan gizi buruk atau stunting. Dengan data yang akurat, SKM dapat merancang strategi yang tidak hanya mengobati, tetapi juga mencegah terjadinya masalah baru melalui identifikasi faktor risiko, seperti pola asuh yang salah, ketahanan pangan keluarga yang rendah, hingga buruknya akses sanitasi yang memicu penyakit infeksi berulang. Dalam implementasinya, di lapangan, SKM memegang kendali dalam manajemen intervensi perubahan perilaku dan edukasi masyarakat. Pencegahan kekurangan gizi memerlukan transformasi kebiasaan yang mendalam, mulai dari promosi inisiasi menyusui dini atau IMD, pemberian ASI eksklusif, hingga edukasi mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai standar gizi seimbang berbasis pangan lokal. Di sini SKM berperan sebagai komunikator kesehatan yang mampu menerjemahkan informasi medis yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat awam. Selain itu, SKM juga mengintegrasikan aspek kesehatan lingkungan dalam program gizi, mengingat bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak seperti jamban sehat memiliki korelasi langsung terhadap penyerapan nutrisi dalam tubuh anak, sehingga memutus mata rantai infeksi yang sering menjadi penyebab utama gizi buruk. Di ranah yang lebih strategis, SKM berfungsi sebagai advokat kebijakan dan kolaborator lintas sektor. Masalah gizi tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendirian. Oleh karena itu, SKM bertugas merangkul sektor pertanian, pendidikan, dan pemerintah desa untuk menciptakan kebijakan yang mendukung ketahanan gizi. Hal ini mencakup advokasi anggaran untuk pemberian makanan tambahan, penguatan posyandu, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. SKM memastikan bahwa program gizi berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui sistem monitoring dan evaluasi atau MONEV yang ketat. Kemampuan manajerial ini memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan bersifat evidence-based atau berbasis bukti dan tepat sasaran, sehingga sumber daya negara tidak terbuang sia-sia. Berkaca kepada peran-peran tersebut, kontribusi saya dalam pembangunan nantinya akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat mandiri dan penguatan sistem kesehatan berbasis data. Saya berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi menjadi inisiator yang membangun kapasitas kader kesehatan lokal agar mereka mampu menjadi garda terdepan pemantauan gizi di lingkungan. Saya akan berkontribusi dalam merancang model intervensi gizi yang terintegrasi teknologi, memanfaatkan big data kesehatan untuk mendeteksi dini risiko stunting di suatu wilayah, sehingga keputusan pembangunan dapat diambil lebih cepat, dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas melalui pencegahan gizi buruk. Saya turut serta berinvestasi dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas tinggi yang krusial bagi keberhasilan bonus demografi dan visi Indonesia Emas di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.